Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pencarito. Video seputar seni gambar yang mengangkat kisah-kisah sejarah, budaya, legenda, mistis, kisah nyata, dan cerita-cerita horor yang dituangkan dalam bentuk cerita bergambar. Video kali ini, Pencarito mengangkat kisah nyata, yaitu berburu rantai babi berujung maut, yang melibatkan tokoh masyarakat, pihak berwajib, dan warga. Simak dan nikmati alur kisahnya. Dan untuk mendukung channel Pencarito lebih berkembang, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dikisahkan, ada seorang pemburu yang bernama Roni. Roni adalah pemburu yang terkenal dan sudah melanglang buana ke berbagai daerah untuk berburu hewan-hewan liar di hutan. Dari beberapa jenis hewan liar buruannya, Roni lebih gemar memburu babi hutan. Suatu ketika, ada orang yang menyewa Roni untuk memburu babi hutan dengan imbalan yang menakjubkan. Namun target babi hutan kali ini bukanlah sembarang babi hutan biasa, melainkan babi hutan yang memiliki jimat rantai babi. Rantai babi adalah jimat yang konon katanya si pemilik rantai babi kebal senjata tajam dan kebal peluru. Karena pengalaman dan sepak terjang Roni sudah terbiasa berburu di alam liar, maka tawaran tersebut diterima oleh Roni. Di sebuah desa terpencil, dan sekitar desa itu terdapat gunung dengan hutan belantara yang jarang dijamah oleh manusia. Bahkan warga sekitar pun tidak berani masuk ke hutan tersebut. Di desa itulah Roni menemui salah satu warga yang bernama Rohmat. Rohmat adalah salah satu warga yang mengetahui seluk-beluk hutan yang akan menjadi tujuan perburuan Roni. Roni mengutarakan tujuannya untuk memburu babi hutan yang memiliki jimat rantai babi kepada Rohmat, sekaligus mengajak Rohmat untuk memandu Roni ke hutan tersebut. Mendengar hal itu, Rohmat menasihati Roni agar maksud tujuannya jangan dilakukan. Selain hutan tersebut banyak hewan liar, hutan tersebut juga banyak dihuni siluman, salah satunya raja siluman babi hutan. Roni tidak takut akan penjelasan Rohmat. Bahkan Roni dengan sombongnya mengatakan, "Saya sudah menaklukkan banyak hewan liar di hutan di seluruh pelosok. Siluman pun saya tidak takut. Kamu tunjukkan saja tempatnya di mana babi hutan itu," ujar Roni kepada Rohmat. Roni bersikeras untuk tetap ke tujuannya, sedangkan Rohmat dengan masih banyak pertimbangan untuk menemani Roni.
Tidak hilang akal, Roni mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membujuk Rohmat. Kalau rantai babi sudah didapat, kamu akan saya beri uang lagi lebih dari ini, Mat, bujuk Roni. Melihat lembaran uang yang cukup banyak dan berbagai bujukan dari Roni, akhirnya Rohmat luluh dan mau menemani Roni. Segeralah mereka bergemas dan memulai perjalanan menuju hutan. Beberapa saat mereka berjalan sebelum memasuki hutan, mereka bertemu dengan Mbah Tono yang sedang duduk di gubuk. Mbah Tono adalah sosok yang disegani di dusun tersebut dan sekaligus juru kuncen hutan angker itu. Disapalah Roni dan Rohmat oleh Mbah Tono. Mau pada kemana kalian? Rohmat pun menjawab, maaf Mbah, saya sama teman saya Roni mau ke hutan siluman. Kemudian Mbah Tono bertanya lagi, ada tujuan apa kalian ke sana? Dan itu, bawa senapan mau berburu apa? Tanpa basa-basi, Roni menjawab, saya mau memburu babi hutan yang ada rantai babinya, Mbah. Seketika itu, Mbah Tono langsung beranjak dari duduknya di gubuk dan mencegah keniatan Roni dan Rohmat. Jangan gegabah memasuki hutan itu, apalagi mau memburu rantai babi yang hanya dimiliki Raja Siluman Babi. Semua itu taruhan nyawa. Roni pun menjawab, Mbah nggak usah khawatir. Saya sudah kok terbiasa di hutan liar, dan saya tidak takut dengan siluman. Perdebatan pun terjadi. Mbah Tono terus menasihati Roni. Namun Roni yang sombong dan kekeh akan keniatannya. Akhirnya Roni tetap melakukan perjalanannya ke hutan, menyeret Rohmat dan meninggalkan Mbah Tono begitu saja. Singkat cerita, Roni dan Rohmat sampai juga di pintu masuk menuju hutan siluman yang ditandai 2 gapura tersebut dari bambu. Rohmat pun menghentikan langkahnya dan berkata kepada Roni, maaf Mas, saya hanya bisa menemani sampai di sini saja. Tetap hati-hati Mas Roni. Sambil tersenyum dan nada mengejek, Roni pun menjawab, kamu penakut. Tidak ada setan ataupun siluman yang berani makan saya. Sambil meninggalkan Rohmat menuju ke hutan. Rohmat segera meninggalkan lokasi menuju rumah Mbah Tono yang tidak begitu jauh dari pintu masuk hutan. Di tempat lain, Roni sudah masuk di kawasan hutan siluman itu dan mencari keberadaan babi hutan dengan tanda-tanda lokasi dari pengalaman Roni. Tahu betul di mana lokasi tempat hewan targetnya berada. Roni terus mencari melewati semak belukar. Dan dari suasana itu, betul memang lokasi hutan siluman itu jarang dijamah manusia. Akhirnya Roni menemukan tempat yang biasanya babi hutan berkumpul, yaitu terdapat kubangan lumpur dan air dan banyak jejak kaki babi hutan. Namun seekor babi hutan belum ada yang nampak. Roni bersembunyi di balik semak-semak, mengawasi kedatangan babi hutan di kubangan tersebut. Selang tak berapa lama, terdengar bunyi bergemuruh dan suara babi hutan. Memang benar, datanglah babi-babi hutan di kubangan itu dengan jumlah yang banyak. Dengan wajah yang girang di balik semak, Roni menyiapkan senapannya dan bergumam target buruannya segera akan ia dapat. Sambil mengawasi dengan menggunakan teleskop, Roni memilih targetnya satu persatu. Tampaklah seekor babi hutan yang berukuran besar, dan itu menjadi fokus bidikan teleskop senapan Roni. Roni yakin bahwa babi besar itu babi yang dia cari, yang ada rantai babinya. Sudah merasa pas bidikannya,
Roni bersiap menarik pelatuk senapannya. Namun sekejap langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Dan Roni dikejutkan ada sosok tangan memegang bahunya. Dan tangan itu bukanlah tangan manusia. Roni lalu menengadah, menghadap ke belakang, melihat sosok yang besar, yang sangat mengerikan berwujud manusia, menyerupai bentuk babi hutan, dengan taring yang sangat tajam. Dengan wajah pucat dan gemetar, Roni memandang sosok itu, dan sontak Roni berlari tunggang langgang meninggalkan senapannya dan lokasi itu. Dengan penuh rasa takut, gemetar, dan panik, Roni terus berlari. Namun seketika langkah kakinya terhenti mendadak, karena tiba-tiba posisi kaki Roni tepat di ujung jurang yang sangat terjal. Dia melihat ke bawah, ke depan, ke samping, yang nampak lautan luas tak berujung. Padahal di desa itu dan di lokasi hutan itu tidak ada laut, bahkan sangat jauh dari laut. Roni semakin takut dan panik, merasa berada di dimensi alam yang berbeda. Kemudian Roni mundur beberapa langkah dan berbalik badan. Sontak sangat terkejut dan membuat Roni semakin takut. Ternyata setelah membalik badan, nampak banyak sekali wujud-wujud babi hutan berbadan manusia yang sangat mengerikan, yang menutup lokasi hutan di hadapan Roni. Roni semakin takut dan bingung. Dia sadar jika lari pasti akan terjun ke laut, dan jika lari ke depan tidak mungkin, karena terhalang oleh makhluk-makhluk mengerikan itu. Rasa takut yang sangat terus menyelimuti Roni. Kemudian dengan badannya gemetar serta suara yang terbata-bata, Roni bersimpuh dan memohon ampun di hadapan makhluk-makhluk itu. Namun makhluk-makhluk itu tidak memperdulikan permohonan Roni. Seakan makhluk-makhluk mengerikan itu akan menerkam dan menyantap Roni. Di suasana takut dan mencekam itu, tiba-tiba Roni tersadar, mengambil telepon genggam yang ada di sakunya untuk menghubungi Rohmat. Di lain tempat, Rohmat yang berada di tempat Mbah Tono. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Ternyata ada panggilan masuk dari telepon Roni. Diangkatlah dan dijawab panggilan telepon dari Roni. Terdengar jelas suara Roni dengan nada yang sangat ketakutan. "Halo, Mat. Tolong saya, Mat. Saya dikerumuni makhluk-makhluk yang sangat mengerikan berwujud manusia babi. Tolong saya, Mat." "Mas Roni tenang saja dulu. Saya minta bantuan Mbah Tono untuk menjemput Mas Roni," jawab Rohmat. Seketika panggilan telepon dari Roni terputus. Dan tanpa Rohmat menjelaskan kepada Mbah Tono mengatakan, "Apa saya bilang, Mat? Kalau begini siapa yang repot?" Tanpa menunggu lama, Mbah Tono mengajak Rohmat untuk masuk ke hutan mencari Roni. Segeralah Mbah Tono bersama Rohmat dan beberapa warga pergi menuju hutan. Sampailah Mbah Tono beserta rombongan di lokasi hutan siluman itu. Mbah Tono, Rohmat dan warga terus mencari keberadaan Roni. Namun belum ada tanda-tanda di mana Roni berada. Setelah beberapa jam melakukan pencarian dan suasana bertambah gelap, menandakan waktu malam hari akan segera tiba. Kemudian Mbah Tono memutuskan untuk turun dari hutan, kembali ke rumahnya. Selang berapa lama Mbah Tono dan rombongan sampai di rumah Mbah Tono. Kemudian Mbah Tono langsung masuk ke ruangan bawah tanah, tempat ia biasa bersemedi, yang maksudnya untuk berkomunikasi dengan siluman penunggu hutan angker tersebut.
Rohmat dan beberapa warga agar tidak beranjak dari rumah Mbah Tono. Di ruangan bawah tanah, Mbah Tono memulai semedi dan hening akan maksud tujuannya. Di ruang bawah tanah itu tempat biasa Mbah Tono berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib untuk keperluan-keperluan yang ada hubungannya dengan keamanan warga desanya. Selang beberapa lama berhembuslah angin di ruang semedi itu, dan tampak muncul sosok hitam besar menyambut meditasinya Mbah Tono. Mbah Tono paham betul yang datang adalah Raja Siluman Babi. Terjadilah dialog antara Mbah Tono dengan sosok Siluman Babi itu. Mbah Tono, ini saya Siluman Babi hutan. Terdengar suara yang berat di telinga Mbah Tono. Ya, saya tahu itu kamu. Tolong kembalikan tamu saya yang ada di hutanmu dengan selamat. Tamu saya mencari rantai babi yang kamu miliki. Cepat kembalikan tamu saya, kata Mbah Tono. Sudah terlanjur tamu Mbah Tono di rumahku. Akan saya jadikan santapan bagi anak-anak dan keluargaku, Mbah, jawab Siluman Babi. Sontak Mbah Tono bangun dari meditasi dan dengan nada keras berkata kepada Siluman Babi, kalau terjadi apa-apa dengan tamuku, kamu dan semua keluargamu akan saya obrak-abrik. Cepat kembalikan tamu saya dengan selamat. Ampun, Mbah. Baiklah, tamu Mbah akan saya kembalikan dengan selamat. Ampuni saya dan keluarga saya, Mbah, jawab Siluman Babi yang ketakutan. Selain Mbah Tono seorang kesepuhan yang bijak, Mbah Tono juga disegani makhluk-makhluk gaib di hutan angker itu. Tamu Mbah akan saya antar langsung ke Mbah nanti jam 2:30 pagi di hadapan Mbah Tono. Tapi maaf, Mbah, saya minta 7 ubi bakar dan kembang telon untuk anak-anak dan keluarga saya sebagai pengganti tamu Mbah. Dan rantai babi akan saya berikan, jawab Siluman Babi itu. Mbah Tono menjawab, baiklah, permintaanmu akan saya turuti. Tapi untuk rantai babi tidak usah kamu berikan. Tamu saya tidak akan kuat dan nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jelas Mbah Tono serasa tahu akan apa yang terjadi. Baiklah kalau itu mau kamu. Tapi saya ingin lihat tamu saya dulu. Dan saya mau berbicara sama dia. Mbah Tono memastikan kalau Roni masih dalam keadaan selamat. Dan tiba-tiba muncul seperti layar monitor TV yang nampak Roni sedang ketakutan memegang telepon genggamnya. Mas Roni, ini saya Mbah Tono. Kamu tunggu di situ saja dulu. Nanti saudaraku Siluman Babi yang akan mengantar Mas Roni pulang. Tanpa menunggu jawaban dari Roni, layar tersebut lenyap. Siluman Babi saudaraku, untuk mengganti rantai babimu, saya pinjamkan keris pusaka saya untuk kamu. Nantinya akan terjadi sesuatu dan rantai babi akan kembali kepadamu. Dan sebagai tanda keris pusaka saya juga akan kembali ke saya. Baiklah, Mbah, saya pamit. Dan angin pun berhembus beserta hilangnya sosok Siluman Babi itu. Kemudian Mbah Tono beranjak dari meditasinya dan melihat bahwa pusaka kerisnya sudah tidak ada di tempatnya. Rohmat dan beberapa warga masih menunggu Mbah Tono di ruangan tamu. Kemudian Mbah Tono muncul dari balik tirai ruangan bawah tanah. Mbah Tono memerintahkan kepada salah satu warga untuk menyiapkan ubi bakar berjumlah 7 dan kembang telon untuk dibawa ke Siluman Babi hutan. Setelah apa yang diminta sudah disiapkan, Mbah Tono mengajak Rohmat untuk kembali ke hutan. Selang beberapa saat, Mbah Tono dan Rohmat telah sampai di pintu masuk hutan. Waktu itu hari sudah gelap. Tanpa berlama-lama, Mbah Tono duduk sila dan memanggil Raja Siluman Babi di depan gerbang hutan angker itu. Angin pun bertiup kencang dan terlihat bayangan hitam dan besar muncul di hadapan Mbah Tono.
Rohmat yang menyaksikan itu terasa bergetar dan sangat takut melihat kejadian yang ada di hadapannya. Terima kasih, Mbah. Sudah repot-repot datang ke saya. Sapa siluman babi. Ini saya bawa apa yang kamu minta. Tolong sesuai janji kamu kembalikan tamu saya jam 7:30 pagi ini dengan selamat, jawab Mbah Tono. Baik, Mbah. Saya pamit. Seketika itu bayangan besar lenyap di hadapan Mbah Tono dan Rohmat. Mbah Tono dan Rohmat bergegas untuk kembali ke rumah Mbah Tono. Setelah sampai di depan rumah, masih terlihat beberapa warga yang menunggu Mbah Tono dan Rohmat. Kemudian malam itu juga Mbah Tono mengajak Rohmat menuju ke polsek daerah itu dengan mengendarai sepeda motor. Mbah Tono membonceng Rohmat melakukan perjalanan ke polsek dengan tujuan untuk melaporkan kehilangan tamunya di hutan sebagai bentuk tanggung jawab seorang warga yang terjadi di daerahnya. Sampailah Mbah Tono dan Rohmat di polsek dan bergegas menemui Pak Polisi yang sedang piket malam itu. Mbah Tono dipersilakan masuk oleh petugas piket tersebut. Mbah Tono lalu melaporkan apa yang terjadi dan menjelaskan dengan detail kronologi hilangnya tamu di hutan siluman itu. Malam itu waktu menunjukkan jam 12 malam dini hari. Kemudian petugas polisi yang sedang piket waktu itu menerima laporan Mbah Tono dan mempersilahkan Mbah Tono untuk menunggu di ruangan sektor. Tibalah waktu jam menunjukkan jam 2:30 pagi. Mbah Tono, Rohmat, dan pihak polisi duduk di halaman depan sektor. Tiba-tiba angin kencang datang mengelilingi pohon mangga yang ada di halaman sektor, tepat di depan tempat duduk Mbah Tono dan Pak Polisi. Tiba-tiba muncul sosok Roni jatuh dari pohon mangga tersebut. Dengan rintihan sakit akibat terjatuh dari dahan pohon mangga yang tidak terlalu tinggi, Roni minta tolong dengan wajah yang sangat ketakutan. Sesaat terdengar suara Raja Siluman Babi. Saya sudah tepati permintaan Mbah Tono. Saya pamit, Mbah. Rohmat dan Pak Polisi yang ada di situ terkejut dan merinding. Kemudian Roni dibantu Rohmat dan Pak Polisi dibawa masuk ke ruangan. Sama Mbah Tono, Roni dikasih air minum agar Roni tenang. Roni pun menceritakan apa yang terjadi sambil menunjukkan rantai babi pemberian siluman babi di hadapan Pak Polisi dan Rohmat serta Mbah Tono. Waktu menunjukkan subuh tiba, Mbah Tono berpamitan untuk pulang ke rumah dan memerintahkan kepada Rohmat untuk mengantar pulang Roni, diikuti seorang anggota polisi untuk sebagai saksi kepulangan Roni. Roni kemudian pamit ke pihak polisi dan berterima kasih kepada Mbah Tono dan meminta maaf untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji akan menghormati alam dan seisinya, sambil membawa rantai babi untuk diserahkan ke orang yang menyuruhnya. Sambil berjalan, Mbah Tono berpesan kepada Roni, "Berterima kasihlah ke Yang Kuasa. Bersyukur kamu masih diberi selamat dan diberi umur. Untuk rantai babi terserah kamu mau apakan. Namun pesan saya, kamu harus hati-hati." Sambil melangkah pulang Mbah Tono. Sampailah Mbah Tono di rumah dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Mbah Tono menuju ruangan bawah tanah untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat dan berdoa, Mbah Tono tidak beranjak tidur. Namun Mbah Tono melakukan semedi, memohon petunjuk dan keselamatan atas apa yang terjadi. Sampai jam 7 pagi, Mbah Tono belum beranjak semedinya. Namun, perasaan gusar terbesit di hati Mbah Tono. Mbah Tono memohon ampunan dan istighfar kepada Gusti Allah. Setelah itu Mbah Tono bangun dari meditasinya dan menuju ruangan tamu.
Di meja ruang tamu sudah disediakan kopi pahit oleh sang istri. Sambil meminum kopi dan menyalakan rokok kreteknya, Mbah Tono duduk dengan pandangan kosong. Di tempat lain Rohmat, Roni dan pihak polisi sudah sampai di tepi jalan sebuah kedai kopi. Mereka beristirahat sambil memesan kopi pagi. Ternyata tempat itu lokasi janjian Roni dengan orang yang menyuruhnya. Kemudian Roni menelpon orang yang menyuruh kalau Roni sudah di kedai kopi dan membawa rantai babi yang dipesannya. Tidak lama kemudian terlihat mobil berhenti di seberang jalan depan kedai kopi. Tampak seorang menyeberang dan menghampiri Roni yang di kedai kopi. Tanpa berlama, Roni menyerahkan rantai babi tersebut. Kemudian orang itu langsung pamit dan kembali menyeberang jalan menuju mobilnya. Roni, Rohmat, dan Pak Polisi melanjutkan minum kopinya. Tiba-tiba terdengar suara keras, benturan di seberang jalan. Pemilik kedai kopi, Roni, Rohmat, dan polisi memeriksa apa yang terjadi di seberang jalan. Tanpa disangka, tergeletak sosok orang penyuruh tadi dengan bersimbah darah akibat tertabrak sebuah truk. Dengan keadaan yang mengenaskan, Pak Polisi memeriksa sosok tersebut dan sudah tidak bernyawa lagi. Dibantu Pak sopir dan beberapa warga yang di lokasi, jenazah dibawa ke rumah sakit, ditemani Pak Polisi. Roni dan Rohmat kembali ke kedai kopi. Suasana masih ramai di seberang jalan. Roni terdiam dan kembali pucat dan merenung apa yang terjadi. Di lain tempat masih duduk Mbah Tono di ruangan tamu yang sudah menghabiskan segelas kopi dan beberapa batang rokok kreteknya. Selang beberapa waktu muncullah Rohmat, langsung menghampiri Mbah Tono dan menceritakan kejadian yang baru dilihatnya. Mendengar penjelasan Rohmat, Mbah Tono beranjak dari tempat duduk dengan wajah yang datar menuju ruang bawah tanah. Mbah Tono masuk ruang bawah tanah dan melihat keris pusakanya sudah kembali di tempatnya, dan tahu benar rantai babi sudah kembali ke pemiliknya. Dipetik hikmah dari cerita di atas. Tetap bersyukur apa yang sudah diberi Yang Kuasa, menghormati alam serta makhluk-makhluk yang ada di alam sekitar. Jangan mengambil atau merebut barang yang bukan haknya, agar selamat dunia akhirat. Selalu eling, ingat kepada Gusti Yang Maha Kuasa.